Tulungagung, insya Allah aku tanggal 13 aku hadir di Tulungagung, insya Allah. Semoga ada waktunya, semoga tidak ada halangan, aku insya Allah Pak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat semua keluargaku, Sobat Ngarit seluruh Nusantara. Kalau saya pribadi, saya tuh nggak setuju apabila ada perbedaan-perbedaan panggilan antara kita semua Sobat Ngarit Nusantara. Jangan sampai ada Sri Kandi, ini pejuang Sobat Ngarit. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu kita cermati baik-baik, teman. Kita perlu mengambil sisi yang baik dari apa yang akan kita saksikan hari ini, teman. Dari Kalimantan Barat. Aulia, Srikan di Kalimantan Barat. Kalau Gungayu, Jawa Selatan. Apa itu Gungayu, Jawa Selatan? Kalau Kak Maca? Kalau aku Jakarta Selatan. Jaksel. Putri, Lombok ya? Kak Putri Lombok ya? Aku Lampung. Oh, Lampung. Halo Lampung. Halo. Bentar, ini harus ada klarifikasi nih, tidak ada Jawa Selatan. Hanya Bali. Bali itu mecah. Bali itu dulu itu dari Pulau Jawa juga sih. Kalau teman-teman ingat, Komal ini diprakarsai oleh Mas Semar VII. Ketika itu dengan sengaja memang Mas Semar mengumpulkan beberapa orang sahabat kita yang selama ini memang dikenal cukup memberi warna di dalam Sobat Ngarit, baik itu Gungayu, Putri, Aulia, dan yang baru adalah Kak Maca dan Febrisa. Masih ada banyak yang lain, teman. Tapi begini, istilah Sri Kandi yang akhirnya sekarang itu cukup ramai, itu mendapat tanggapan dari salah seorang sahabat kita juga, panutan kita juga, Ustadz Imaduddin, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat semua keluargaku, Sobat Ngarit seluruh Nusantara. Kalau saya pribadi, saya tuh nggak setuju apabila ada perbedaan-perbedaan panggilan antara kita semua Sobat Ngarit Nusantara. Kita semuanya sama, nggak ada Sri Kandi, nggak ada Panglima, nggak ada Sultan, nggak ada semuanya. Kita semua duduk sama rata, berdiri tanpa raja, berlomba-lomba menebar kebaikan, berlomba-lomba memberikan kemanfaatan, berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang positif untuk semua keluarga Sobat Ngarit. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan, ya. Jangan sampai ada Sri Kandi, ini pejuang Sobat Ngarit. Semuanya kita berjuang sama-sama. Kita semua berjuang sama-sama dengan caranya yang berbeda-beda. Dengan ada caranya berdoa, dengan ada yang caranya live, ada yang caranya dengan berbagi, ada yang dengan caranya diam, tapi hatinya Sobat Ngarit. Jadi Sobat Ngarit semuanya sama, rata. Nggak ada yang namanya, oh Gong Ayu, Sri Kandi, oh sing kae, Sri Kandul, sing iki, Sultan, sing iki, ora enek. Sobat Ngarit semuanya rata, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Nggak usah panggilan Sri Kandi, Sri Kandul, enggak. Wes semuanya sama, Sobat Ngarit, ya. Hura, wes seduluran, sak Nusantara, ya. Berbeda-beda tapi satu tujuan, yaitu apa? Silaturahmi, sak koncoan, kabeh nyambut gawe. Waya nyambut gawe, waya seduluran. Percuma, oh, aku Sobat Ngarit, tapi ketemu kancane ning dalan gak gelem ngejak ngopi.
Gimana teman-teman? Apakah setuju dengan yang disampaikan Pak Ustadz atau tidak? Kalau saya melihatnya begini teman, oke lah, saya setuju secara pribadi berkaitan dengan sobat ngarit itu sama. Sobat ngarit itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Artinya semuanya yang ada di dalam sobat ngarit itu melakukan hal baik, membangun silaturahmi, menjadikan diri kita masing-masing itu bermanfaat. Oke, dalam hal itu saya setuju teman. Tapi satu hal, ketika Ustadz itu membedakan sobat ngarit dengan para Sri Kandi, atau menyebut Sri Kandi itu berbeda dengan sobat ngarit, saya rasa itu yang perlu diluruskan teman. Karena kalau kita flashback ke belakang, munculnya istilah sobat ngarit itu dari Mas Iyun sendiri. Dan Mas Iyun pernah menyampaikan bahwa para Sri Kandi sobat ngarit itu, termasuk waktu itu di IAIA, itu mereka yang akan menjadi garda terdepan istilahnya, yang mengenalkan sobat ngarit di dunia media sosial, terlebih khususnya TikTok teman. Dan itu pun menjadi alasan kenapa Mas Iyun selalu mendekati dalam tanda kutip itu teman-teman host yang perempuan. Itu salah satu alasannya. Tapi begini, satu hal perlu diingat bahwa ketika Mas Semar 7 itu mengumpulkan beberapa orang Sri Kandi, itu maksudnya bukan untuk membedakan mereka atau memberi hal khusus ke mereka, tidak. Dan saya yakin apa yang dilakukan Mas Semar 7 itu sudah sepengetahuan dari Mas Iyun. Nah, dari beberapa video saya sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bahwa Sri Kandi itu sama saja dengan kita semua, sobat ngarit, bagian dari sobat ngarit. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tanggung jawab mereka sebagai host live teman-teman. Ketika mereka live, yang menjadi harapan adalah mereka bisa mengenalkan apa itu sobat ngarit, siapa itu sobat ngarit, apa manfaatnya ketika bergabung dengan sobat ngarit. Dan bagi saya hal itu tidak semua orang bisa lakukan. Apa yang dilakukan teman-teman kita di daerah secara real life maupun teman-teman sobat ngarit lain di media sosial sama saja teman. Yang membedakan adalah apa yang dilakukan masing-masing. Ada yang bergerak di dunia nyata, ada yang bergerak sebagai sobat ngarit pada umumnya dengan mensupport banyak host, dengan membuat viti-viti yang motivatif, yang memberikan motivasi kepada banyak orang. Dan Sri Kandi dipilih itu karena mereka sudah familiar, dikenal teman-teman sobat ngarit. Dan ketika mereka live kemudian menemukan orang baru, mereka memperkenalkan sobat ngarit kepada mereka. Itulah tujuannya teman. Ketika mereka yang dikenalkan kemudian ikhlas dan tertarik untuk bergabung dalam sobat ngarit, itu adalah tujuannya teman. Nah, dari situ terbangun silaturahmi baru, kehadiran keluarga baru, dan saya rasa tidak ada bedanya antara mereka dengan kita semua. Tetap mereka sebagai sobat ngarit, bagian sobat ngarit.
Yang saya tidak sepakat dengan yang disampaikan Ustadz adalah ketika menganggap Sri Kandi itu berbeda dengan yang lain. Itu saja teman. Karena sekali lagi, mereka adalah garda paling depan di media sosial teman-teman. Bukan berarti kita mengesampingkan yang lain, tidak. Kita semua memiliki peran masing-masing. Adanya Sri Kandi itu akan lebih mudah mengumpulkan teman-teman Sobat Ngarit di bawah untuk saling berbagi manfaat. Contohnya apa yang sudah dilakukan Gung Ayu teman-teman. Ketika teman-teman Sobat Ngarit yang ada di roomnya itu tergerak untuk membantu seseorang, tergerak untuk mensupport host-host kecil, itu adalah kebaikan yang dilakukan teman-teman Sobat Ngarit melalui Gung Ayu. Begitu juga dengan Putri, dengan Aulia, dengan Ica. Tidak ada bedanya teman. Mereka hanya sebagai fasilitator saja. Dan Gung Ayu, Aulia, Putri atau yang lainnya tidak pernah merasa mereka berbeda. Mereka sama. Itu yang perlu dipahami teman. Tetapi kita bergerak sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan kemudian satu hal, apakah para inisiator yang ada di daerah itu juga berbeda? Kan tidak. Para inisiator itu dibentuk untuk mempermudah koordinasi antara daerah satu dengan yang lainnya teman. Apakah mereka merasa sebagai ketua? Tidak. Sama dengan Sri Kandi teman. Mereka tidak pernah merasa berbeda dengan yang lain. Tetapi mereka memiliki porsi masing-masing, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan slogan duduk sama rata, berdiri tanpa raja, itu tetap menjadi komitmen mereka semua. Itu yang perlu dipahami teman. Dan saya rasa kita semua sepakat bahwa ketika muncul banyak Sri Kandi baru, antusiasme teman-teman Sobat Ngarit pun semakin besar teman. Coba kita bayangkan apabila tidak ada Sri Kandi yang secara langsung memperkenalkan Sobat Ngarit. Coba teman-teman bayangkan. Apa yang akan terjadi? Semuanya live. Hanya live dan mengaku sebagai bagian dari Sobat Ngarit tanpa memperkenalkan, tanpa menggerakkan teman-teman yang lain. Apa yang akan terjadi? Ketika kita hanya mengandalkan Mas Iyun saja, yang itu pun masih banyak yang perdebatkan. Ketika Mas Iyun PK-PK dengan banyak perempuan, gombalan-gombalan yang dilakukan Mas Iyun, padahal itu semua dilakukan untuk memperkenalkan Sobat Ngarit dengan caranya Mas Iyun teman. Yang akhirnya muncullah sosok seperti Aulia, seperti Putri, dan yang lainnya teman. Itu yang tidak kita sadari. Oke lah, saya rasa perdebatan masalah ini kita sudahilah teman. Karena coba perhatikan, banyak sekali viti-viti yang seolah-olah kemudian mencibir, mendiskreditkan panggilan Sri Kandi untuk teman-teman kita. Padahal tujuannya baik. Tidak ada keinginan untuk membedakan mereka. Itu yang perlu dipahami teman. Nah, coba kalau kita lihat di komentar-komentar ini, Sri Kandi hanya sebutan buat cewek-cewek yang ada di Sobat Ngarit. Oke, ini benar. Karena semua perempuan, semua wanita yang ada di dalam Sobat Ngarit itu memang Sri Kandi. Tinggal porsinya masing-masing di mana mereka berada. Itu yang membedakan.
ada yang di real life mereka di daerah masing-masing, ada yang live seperti yang kita lihat sekarang, ada Gungayu, Aulia dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini yang betul, nggak ada istilah Sri Kandi, ibu negara atau apapun itu, sesuai semua yang duduk sama rata berdiri tanpa raja. Ini saya rasa jawabannya apa yang sudah saya jelaskan tadi teman. Kemungkinan salah paham Mbak Ustadz tentang siapa itu Sri Kandi. Yang saya paham Sri Kandi itu siapa saja perempuan yang ada dalam Sobat Ngarit. Nah ini saya setuju. Percuma Pak Ustadz, simbol duduk sama rata berdiri tanpa raja itu sudah hancur sama orang dalam sendiri. Mas Yunnya aja nggak mau dianggap ketua pendiri. Ini kok ada Sri Kandi, terus yang dianggap Sri Kandi cuma orang-orang cantik saja. Nah ini juga yang perlu diluruskan. Jawabannya adalah ini dari Mas Gale ini. Dan apa yang sudah saya jelaskan tadi teman. Oke lah, apapun itu, saya rasa ketika kita bermanfaat untuk orang lain dan kita tergabung dalam satu keluarga Sobat Ngarit, itulah hal yang lebih utama teman. Masalah sebutan itu hal yang lain lagi. Bukan berarti mereka ingin menyombongkan diri atau menganggap diri berbeda dengan yang lain, tidak. Kita mengambil porsi kita masing-masing. Itu porsi yang mereka harus tanggung teman. Dan saya rasa tidak semua mau untuk terlibat secara aktif, secara langsung sebagai bagian dari para Sri Kandi itu teman. Itulah teman. Menarik memang. Tulungagung, insya Allah aku tanggal 13 aku hadir di Tulungagung, insya Allah. Semoga ada waktunya, semoga tidak ada halangan aku insya Allah Pak hadir. Ini lagi, Putri tanggal 13 akan ke Tulungagung, itu yang sedang ramai teman. Dan saya hanya tertawa sendiri. Kenapa? Disinilah ada persepsi yang berbeda, pemahaman yang berbeda antara teman-teman Sobat Ngarit pada umumnya dengan teman-teman Sobat Ngarit yang ada di Lampung, teman. Kalau kita browsing di Google, kita cari coba Tulungagung Lampung. Yang dimaksud Putri di sini adalah Tulungagung Lampung, teman. Bukan Tulungagung Jawa Timur. Kenapa begitu? Karena sepertinya teman-teman Sobat Ngarit Lampung itu akan melakukan kopdar di daerah Tulungagung. Tulungagung itu nama sebuah daerah di Kecamatan Pringsewu, Lampung, teman. Silakan teman-teman googling. Ini sedang ramai sekali. Sudah ada yang beranggapan akan ketemu Mas Yun lah, akan melakukan kegiatan apalah, segala macam teman. Tapi itu sekali lagi saya luruskan, yang dimaksud Putri adalah Tulungagung Lampung, teman. Bukan Tulungagung Jawa Timur. Itu saja. Dan kalau kita baca ini komentar-komentarnya memang cukup ya membuat kita terhibur lah teman. Jangan lewat maklar Kak Putri, nanti malah nggak sampai Tulungagung. Mungkin salah ngomong Mbak Putrinya, maksudnya tulang bawang. Karena tanggal 13 itu ada kopdarnya di Tulang Bawang Lampung. Nah ini bisa jadi Putri salah sebut Tulang Bawang dengan Tulungagung. Bisa juga memang kegiatannya di Tulungagung Pringsewu. Itu teman. Adu mekanik Aul Putri, siapa yang cepat dia dapat. Nah ini. Tanggal 13 ada apa? Tadi malam bilang lagi bahagia dan berbunga-bunga. Dek Tulungagung enak opo? Ya mudah-mudahan kesimpang siuran ini
ia lekas mendapat jawaban teman-teman. Terlebih dari Putri sendiri maupun teman-teman Sobat Ngarit di Lampung. Saya rasa itu saja teman. Dan sekali lagi teman, mudah-mudahan apapun itu yang menjadi pro kontra di media sosial tidak membuat kita berkecil hati ketika kita sudah merasa menjadi bagian dari Sobat Ngarit. Kita ambil positifnya, kita tetap saling support, entah itu apapun caranya teman. Baik bagi kita yang di media sosial ataupun yang di dunia nyata teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.